Perkenalkanlah saya Elva Masaja. Saya Roxetina Sinaga. Saya Muhammad Asadi Takbir. Saya Enrique Ardian. Kami di sini bertujuan untuk mewawancarai Cik Mia, yaitu Songket, yang berjudul Strategi Pelestarian Tenun Songket Jambi melalui pendidikan non formal dan komunitas lokal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mohon maaf Cik mengganggu waktunya. Kami dari kelompok 2 kesini tujuannya untuk mewawancarai Cik sebagai tugas kuliah kami. Langsung saja. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Chelsea Meisa Putri dari Prodi Ilmu Sejarah. Ingin bertanya, Cik. Ini kan sering nih kayak workshop gitu kan, kayak pameran-pameran gitu. Nah, bagaimana Cik caranya agar menarik perhatian para remaja masa sekarang di workshop tersebut? Di pameran, Iya, di pameran, workshop, iya gitu. Mungkin oke. Ini untuk menarik anak muda ya. Iya. Nah, ini yang agak sulit kadang-kadang tuh. Anak muda itu dia kan lebih suka yang hip hop dan apa yang opa-opa Korea. Yang crop itu. Opa-opa Korea. Anak. Jadi kalau bilangnya songket menarik anak muda supaya mencintai songket atau melirik songket? Agar bisa dua-duanya sih. Oke. Nah, itu dia. Jadi kemarin tahun berapa ya? Tahun 2022 kalau nggak salah. Tuh. Jadi tahun 2022 tuh ada program Kementerian Pendidikan pelatihan tenun untuk anak remaja dari usia 19 sampai 25 tahun. Itu yang putus sekolah boleh ikut pelatihan. Tapi nggak harus yang sekolah. Iya, yang memang satu putus sekolah, kedua yang memang bersungguh-sungguh gitu. Nah, waktu itu agak sulit sih nyarinya, karena kan namanya nenun itu rumit dan jelimet kata orang itu kan. Nah, jadi sampailah kita tuh setiap bukan kabupaten juga ada. Waktu itu Kabupaten Bungo, Bangko itu dapat juga mereka yang mendidik itu. Kebetulan Ci diminta sama Dekranasda Provinsi ngajar di situ sekitar 50 orang anak muda. Itu kalau nggak salah 20 hari. Dan alhamdulillah banyak sekali yang berminat, termasuk dari pesantren. Ada juga yang mereka ada juga yang mereka mau belajar. Tapi memang yang namanya nenun itu tidak secepat yang kita kira. Kalau hanya 10 hari itu sayang sekali. Minimal kalau kita belajar menenun itu sekitar 3 bulan. Karena prosesnya itu tidak hanya bisa mengoperasikan alat tenun, tapi juga kita harus bisa belajar menyambung benang yang putus, terus memperbaiki motif yang rusak. Nah, jadi supaya alat tenun kita lebih awet. Nah, anak-anak muda sekarang tuh kan mereka baru kali itu melihat alat tenun, jadi mereka kaget. Sebenarnya kalau dia berlanjut itu akan pasti di antara mereka akan bisa. Tapi kalau hanya satu atau 2 kali mereka pelatihan itu sangat sulit untuk pandainya. Nah, saya juga sebenarnya ada keinginan untuk buka semacam pelatihan. Nah, kebetulan sekarang kan saya sudah punya tempat. Rencananya ke depan Ci mau bikin untuk pelatihan, siapa yang berminat kan, kayak semacam program berapa hari gitu, berlatih dan kayak ngulang lagi gitu, kayak kursus gitu. Kalau dulu kan ada pelatihan yang kerjasama dengan Kementerian Dinas Tenaga Kerja sama yang di sini Dinas Tenaga Kerja kan ada itu program mereka magang. Itu ada tuh anak-anak dulu pernah sampai
berapa puluh orang anak Unja itu magang di gedung yang belakang sebelum COVID sih. Nah itu cara memang untuk apa ya, menarik supaya adik-adik yang sekarang lebih melirik bagaimana sih cara menenun. Nah mungkin dari situ dulu mereka bisa melihat dan bisa suka dan bisa mendalaminya itu. Nah kalau untuk memakai itu tadi aku bilang, saya biasanya kerjasama dengan desainer yang muda-muda sekarang. Nah itu dia songket-songket yang kecil seperti bikin vest kan, yang bikin yang kayak gitu-gitu tuh, atau gaun-gaun yang notabene tidak full songket. Karena kan iya kalau dia terlalu full kurang bagus juga gitu. Nah dengan cara itu Ci. Nah kalau untuk di pameran-pameran biasanya kan lebih ke promosinya ke ibu-ibu yang datang. Iya. Kalau untuk workshop biasanya kalau Ci diundang ya akan saya sampaikan begitu. Iya, gitu sih caranya. Terima kasih Cik. Lanjut ke teman saya Cik. Selanjutnya Cik, sebelumnya perkenalkan nama saya Alfa Marcelia. Nah, kayak apa upaya agar anak-anak minat terhadap pembuatan tenun, pembuatan songket? Itu tadi kan Ci bilang sebenarnya tidak mudah kalau kita namanya untuk mengetahui dan ingin tahu belajar menenun itu seperti apa, karena menenun itu prosesnya banyak. Ya mungkin kalau dulu sih pernah pemerintah atau Pemkot apa Pemprov ya, ada program di sekolah mereka kalau dulu. Nah tapi kalau untuk sekarang aku nggak tahu. Ya kalau Ci ya paling ya dengan cara kerjasama dengan desainer bahwa bikin baju yang lebih unik untuk memperkenalkan ke kalian saja. Kalau untuk yang mereka belajar paling kedepannya Ci pengen buka pelatihan itu. Itu memang harus kemauan diri sendiri Cik. Nah di samping juga yang adik-adik ingin mengetahui tentang tenun itu dari diri, karena proses menenun itu agak rumit. Tapi kalau memang yang orang sungguh-sungguh biasanya pasti bisa. Kasih Cik. Iya. Maaf sebelumnya perkenalkan, nama saya Marcelina Sinaga. Saya ingin bertanya apa strategi yang dapat dilakukan supaya songket ini lebih dikenal lebih luas, dan apa strategi yang dapat dilakukan untuk membentuk komunitas pecinta tenun songket di Jambi? Kalau untuk komunitas tenun tidak begitu banyak sih, paling biasanya untuk pas acara-acara saja mereka belanja untuk tenun, mengingatkan harga songket itu lebih mahal. Jadi memang orang-orang tertentu sih yang memakainya. Di samping juga kan acara-acara tertentu juga yang kita pakai kalau untuk kain. Tapi kalau untuk yang ada bilang tadi komunitas anak muda itu belum ada, itu jarang sekali. Kalau untuk anak muda ya paling desainer itu yang punya perannya. Iya, dengan cara kita kolaborasi tadi dengan desainer, jadi bisa memperkenalkan ke anak-anak muda sekarang kain tenun itu cantik gitu loh. Iya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Hasan Tafin. Izin bertanya Ci, sebelumnya Ci punya media sosial? Ya, punya. Nah, bagaimana cara memanfaatkan media sosial secara efektif untuk mempromosikan tenun agar lebih dikenal oleh masyarakat luas? Ya, mungkin kalau untuk memperkenalkan di media sosial selalu update ya. Kita selalu post terus di situ. Kebetulan media sosial Ci itu memang ada yang pegang. Ada adminnya. Jadi dia kalau untuk yang 1 minggu itu biasanya 2 kali posting dengan beda-beda. Di samping kegiatan juga, terus produk juga ada di situ. Makanya Ci bilang kepoin lah di situ. Di Instagram ya? Iya, Instagram. Juga FB juga ada di situ. Apa
apa yang kegiatan kita lakukan biasanya. Cuman kadang kalau untuk orang belanja, Cik kurang posting. Kenapa kurang posting? Karena ada hal-hal yang memang kadang tidak untuk diposting, seperti kayak pejabat kan, itu kadang harus kita jaga ya, karena kadang-kadang mereka kurang nyaman. Biasanya kalau yang sudah saya posting, saya udah izin ke petinggi tersebut, kayak ke Ibu Menteri kan, terus petinggi-petinggi di Jambi. Biasanya kalau ada di media sosial Ci, itu udah melalui izin dari beliau-beliau itu. Jadi ada IG, ada FB. Tapi kalau untuk kayak Shopee, terus apalagi yang namanya lagi berapa macam sih yang untuk kita itu Beli online. ya media sosial yang via online itu enggak, karena kan harga lebih mahal sih. Jadi menghindari hal-hal yang kurang diinginkan, karena kan kalau songket itu satu setel kayak gini kan 3.500.000. Terus kalau ke Shopee kan dia harus bayar ke Shopee dulu kan, bukan langsung ke kita. Nah, jadi Ci juga menghindari itu, siasat biar kita lebih nyaman kalau jualan. Di samping kan ada juga kita lihat yang ada yang sudah sekian tapi belum dibayarkan, kan begitu kan? Ada yang diminta tapi belum dibayarkan. Nah, itu Ci agak hindari, karena lebih ini ya, kita usaha tapi jangan sampai jantungan, karena kan modal kita kecil, bukan modal besar kayak orang-orang yang dari luar itu. Mereka bikin pabrik, nanti suruhnya orang yang lain. Nah, kalau kita kan masih UKM atau UMKM, jadi ada memang strategi supaya kita tetap jalan walaupun pelan-pelan. Menurut Cik Mia, apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk membantu melestarikan kain songket Jambi? Nah, itu dia, mungkin ini ya, kayak kita hari ini saya ada banyak tanya, saya akan sampaikan. Nah, tadinya kalian tidak tahu tentang kain. Kalau cuman lihat, oh mamaku berkain, pasti mama kalian kan punya juga tuh. Mungkin kalian ya udahlah talain baik. Nah, dengan cara sekarang kalian kan bisa, oh iya mulai sayang sih lihat kain mamaku gitu ya kan. Terus apalagi tadi? Apa tanyanya, lupa aku. Menurut apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk membantu melestarikan? Membantu melestarikan ya mungkin harus pelatihan, terus dengan cara membeli sedikit banyaknya ya kan. Ya kalau tidak dibeli siapa yang emang Cik bisa ini lagi, emang Cik bisa tenun lagi. Kalau songket Cik tidak laku-laku tidak bisa kan tenun lagi. Nah, dengan cara membeli, pelatihan, pameran kan, terus mencintai dan ikut juga, syukur-syukur ikut belajar. Nah, itu pasti akan lestari. Iya kan? Terima kasih Cik. Sama-sama, atau sekalian beli siko-siko. Nah, iya kan? Ini Cik, sedikit tambahan. Nah, kami tuh kayak bertanya-tanya itu, kalau tadi sampaikan beda. Apa sih Cik tantangan bikin ini ada tantangannya enggak? Kalau tantangannya tuh sebenarnya banyak sih tantangannya. Cuman kembali lagi, mau enggak kalian berubah, mau enggak kalian maju. Berarti bikin ini butuh kesabaran juga ya Cik? Nah, yang sabar pasti. Apalagi yang teliti, terus rapi harus. Kalau tak rapi, tenunan itu tak akan cantik. Makanya aku bilang tadi, hati kalian akan tertuang, kepribadian kalian akan tertuang di situ. Kalau untuk tantangan menenun itu kesabaran sih dan kemauan.
Kalau salah nih Cik, misalnya di bagian sini ada yang salah, dibuka itu buka semua atau ulang? Harus. Jadi umpama kalian salah nih, udah nenun ada segini nih, Ya. sudah dapat. Tiba-tiba salah di bagian ini, salah masuk benang. Ya. Ada harus bongkar dari batas salah ini. Sampai ke mana? Umpama nih kan aku bilang tadi, umpama dia sudah dapat 10 cm. 5 cm-nya bagus, 5 cm-nya salah anyam. Nah, 5 cm ini harus dibongkar. Kak bongkarnya Cik. Ada caranya bongkarnya. Harus hati-hati, jangan sampai ada benang yang putus. Karena kalau dia satu helai benang itu putus, itu akan pengaruh di sini. Sedangkan jarum masuk, jarum jahit keluarkannya apa ya? Udah lah, ada triknya itu. Kembali lagi mudah belajar. Selain kain songket itu Cik ada bikin yang lain lagi enggak? Seperti tas atau Ada tuh. Itu cincin Cik bikin enggak ya? Enggak. Enggak. Salpok. Nah, itu tasnya bikin sendiri. Kalau tasnya iya, saya kerjasama dengan teman-temanku yang ada di Bali, ada di Jogja. Jadi Cik kirim bahannya, nanti Cik kirim desainnya. Saya mau yang ini ya, songket ini bentuknya ini, songket ini bentuknya. Masih ada modelan songketnya gitu. Itu ada songket-songket. Itu hanya tinggal beberapa lembar sih. Kalau yang batik-batik itu Cik? Kalau batik-batik itu punya teman-teman di seberang. Jadi di sini sistemnya menitip. Kalau yang jahit-jahit itu sudah punya Cik sendiri. Kebetulan Cik juga punya penjahit. Ya aku bilang tadi, kalau songket hanya dijadikan kain, kan cuman mak-mak yang beli sama anaknya mau menganten, ya kan? Nah tapi kalau sama yang kayak gitu, itu kan biasanya lebih ke fashion sehari-hari. Jadi rok Cik kalau kayak gini. Ya, rok pun mungkin di bagian mananya, kayak yang itu kan celana bagian mananya dikasih. Karena kalau dia full songket itu mehong. Ya. Jadi kalau dia sedikit, jadi bisa terjangkau gitu. Udah banyak yang beli Cik, yang kalau misalnya menempah gitu. Bisa Coba pesan. Udah banyak. Lumayan sih, alhamdulillah. Nanti ada bisa buka di Instagramku. Siapa saja yang beli ya. Modal awal. Biar aku sombong dikit. Modal awal Cik waktu buka ini nih berapa? Modal awal Ci punya satu alat cuman dulu. Satu alat. Cuman 3 juta. Itu tahun 99. Itu Ci sendiri yang nanun. Berarti buka toko nih tahun 99. Kalau toko ini 2013. Sebelumnya Ci di rumah satu lagi di belakang ini. Di Sudah situ ada juga. nempah-nempah juga gitu Cik. Sudah banyak. Alhamdulillah. Berarti pertama kali buka kayak tenun-tenunan nih tahun berapa Cik? Itu di tahun 2000 berapa ya? 2003. Itu sudah punya karyawan. 2003 sudah punya karyawan. Iya, tapi tidak banyak. Nah, 2006 Ci punya rumah di belakang. Itu memang saya buatkan tempat orang kerja. Sampai Covid, alat itu saya kirim ke mereka masing-masing. Jadi mereka di rumah masing-masing nanunnya. Setelah nanti selesai diantar ke sini. Nah, kayak yang itu baru selesai tuh. Baru selesai dibikin motif yang putih itu, baru selesai dicukir. Kebetulan kemarin kan ada Heavy Salma tuh ke Jambi dan dia mampir. Dia minta dibikinkan selendang yang kayak gitu tuh. Itu selendang tuh yang bulu-bulu di bawah itu ada ininya, variasi manisnya nanti. Itu akan jadi selendang. Selendang di sebagian sini Cik. Kadang kan orang tuh hanya minta selendang saja. sebentar. Kalau yang ibu-ibu tinggi-tinggi. Kadang-kadang selendang itu cuma ditaruhnya di ruangan yang paling bagus, paling luas, dipajangnya aja ke bawah. Kan ada orang-orang yang kaya gitu. Baik Cik, terima kasih atas ilmunya yang kami tidak tahu jadi tahu, yang paham juga. Mungkin teman-teman ada juga kayak yang nak kursus dengan Cik, boleh. Nah, setelah ya bolehlah setelah nanti Ci buka itu boleh sih mau belajar
dengan apa namanya tuh ada ini nanti kami bikin paketnya kan. Rencananya begitu. Insya Allah mohon doanya yo. Iya. Mungkin kalaupun ada adik-adik yang dari Unja tidak di sini atau di sana satu lagi. Kebetulan Cik kemarin ada bikin juga Buka cabang, Cik, ya? tempat satu lagi. Nggak bikin tempat. Rencananya itu kan di bawah tuh untuk beda lagi, di atas itu tadi maunya. Tapi lihatlah nanti kemana saja itunya jalannya. Kita ikutin baik. Baik, terima kasih atas waktunya, Cik. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kesimpulan tugas wawancara tersebut adalah pembuatan kain songket merupakan proses kerajinan tradisional yang membutuhkan ketelitian, kesabaran, serta keterampilan tinggi. Setiap tahap, mulai dari pemilihan benang, proses pewarnaan, hingga teknik menenun dengan menyisipkan benang emas atau perak, memiliki peran penting dalam menghasilkan kain yang indah dan bernilai tinggi. Terima kasih. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.